Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang sedang beribadah melalui streaming. Mari sama-sama kita mau memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama-sama karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau terima sukacita yang bukan berasal dari dunia ini, tapi sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih di mana? Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan patah semangat, takkan pernah hilang kekuatan kita, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Biarlah sukacita yang Tuhan sudah siapkan, kita boleh terima sama-sama. Mari saya persilakan untuk setiap jemaat Tuhan untuk duduk. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita membawa rasa syukur kita, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang teramat sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Dia Allah yang ada, senantiasa menyertai kita. Terima kasih Bapak, terima kasih.
setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Biarkan hanya musik yang mainkan lagu ini. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, ingatlah setiap kebaikannya, ingatlah setiap kasih-Nya pada kita. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia yang mengangkat kita waktu kita jatuh. Saat ini Dia juga sedang memperhatikan kita, karena Dia melihat kita setiap detik, setiap waktu. berdiri, kita berikan syukur kita kepada Dia.
Setiap kami datang ke hadapan Engkau, kami bersyukur karena Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kau yang angkat kami, Kau yang pilih kami. Mungkin sepertinya di dunia ini kami gak memiliki apa-apa. Mungkin kami gak dipandang oleh orang-orang di dunia ini Tuhan. Tapi kami bersyukur kalau kami berharga di mata Engkau. Engkau yang menjagai kami seperti biji mata-Mu sendiri. Setiap detik, setiap waktu Engkau ada bagi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Itu suatu kebanggaan bagi kami. Karena itu kami percaya Tuhan, dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, maka kami dapat melakukan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan pagi hari ini Tuhan, karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu, kami mau sama-sama bersuka cita. Kami gak mau dipusingkan oleh masalah yang ada di dunia ini. Karena kami tahu kekuatan kami, perlindungan kami, pertolongan kami hanya datang daripada Allah semesta alam, yaitu Yesus Kristus. Karena itu kami mau pegang janji Tuhan yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami. Kami mau melangkah dengan iman. Kami mau bersukacita. Kami mau terima sukacita yang daripada surga itu, yang dapat membuat kami mengatasi setiap masalah-masalah yang ada, yang membuat kami, sekalipun kami menghadapi berbagai masalah gelombang kehidupan, kami dapat bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau, kami siap untuk meninggikan nama Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, memuliakan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Kita percaya bahwa kasih Allah sangat besar dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Karena itu mari kita mau bersorak-sorai, kita mau angkat suara kita bagi Dia. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan diri hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan diri hanya untuk-Mu.
mau naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan diri hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan diri hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan diri hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau berikan diri hanya untuk-Mu. Mari saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bersama-sama, amin. Kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau tinggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita samanya. Dia ada mendampingi setiap langkah kita. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dalam Roh-Mu. Janji-Mu yang telah melukiskan, yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita samanya. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan ya. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita samanya.
beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Ada sukacita di tempat ini? Amin. Sekalipun masalah berat, ada sukacita. Amin. Sekalipun sepertinya tidak ada jalan keluar, ada sukacita. Amin. Amin. Kita nggak perlu takut karena kita punya Tuhan Yesus, Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita.
bangkit berdiri. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam Ku berserah, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya, kami berserah di dalam Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama pagi hari ini, mari sembah Tuhan dengan suara kita. Mari sembah Dia, angkat suaramu, naikkan suaramu, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami berserah di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Inilah yang kami imani pagi hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel buat kami semua. Engkau Allah yang selalu menyertai dan bersama dengan kami. Dan kami percaya setiap janji-Mu terukir dalam hidup kami. Dan Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah sekali-kali lalai untuk menepati setiap apa yang Engkau janjikan bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami siapkan hati, pikiran, seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu Pastor Andri. Dan kiranya apa yang kami terima pagi hari ini menjadi rema, mengubahkan setiap kehidupan kami, dan kami dapat semakin serupa dengan Kristus ya Tuhan. Urapi secara khusus hamba-Mu, berikan intuisi dan pewahyu yang baru daripada Tuhan. Dan kami percaya kebenaran-Mu pagi hari ini akan mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami siap terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih karunia kemurahan Tuhan. Pernahkah saudara berada di satu tempat yang bukan merupakan tempat saudara dan saudara ingin cepat-cepat pulang? Kadang-kadang orang yang berada di rumah sakit
Baru 1 malam masuk di rumah sakit, sudah tanya sama dokternya, kapan dokter saya boleh pulang. Apalagi orang yang di LP ya, Lembaga Pemasyarakatan, BUI penjara. Itu tuh menghitung hari untuk kapan dia bisa pulang. Kadang-kadang juga orang yang keluar negeri juga, jalan-jalan keluar negeri juga, meskipun senang ya, ada hal yang dilihat, ada hal yang dinikmati. Tapi juga pengen pulang, apalagi kalau kopernya sudah penuh dengan pakaian kotor ya. Rasanya pengen pulang aja itu. Perlu dengan oleh-oleh juga dan sebagainya. Dulu waktu saya masih SMA ya di Bandung. Saya selalu merindukan kapan ya waktunya supaya saya bisa pulang ke rumah saya ke Malang, ke kota saya di Malang. Dan saya ingat waktu itu saya masih naik kereta api Mutiara Selatan dan disambung lagi kereta api dari Surabaya ke Malang. Ada kereta api Surabaya ke Malang. Dan di stasiun Malang, begitu saya turun saya lihat papa saya sudah menunggu, sudah menjemput saya. Wah, gembiranya luar biasa. Ada satu gairah, ada satu semangat, ada satu satu suasana hati yang baru ketika kita ingin pulang dan kita sudah pulang, kita sudah berada di tempat di mana yang kita tuju. Ada satu kisah yang ingin saya ceritakan kepada kita semua dari Alkitab pada tahun 1269 sebelum Masehi. Di tahun itu ada seorang yang bernama Naomi. Naomi ini artinya, nama dari Naomi ini artinya sukacitaku atau kebahagiaanku. Diceritakan di sana pada kitab Rut pasal 1. Naomi ini bersama dengan suaminya yaitu Elimelek. Mereka berangkat dari Bethlehem, Yehuda ke tanah Moab. Itu di daerah selatan dari daerah Bethlehem ini. Mereka pergi bersama Mahlon dan Kilion, kedua anak laki-laki mereka. Dan di Moab, di tanah Moab, kedua anak laki-laki ini menikah dengan perempuan Moab bernama Orpa dan Rut. Mereka hidup di sana kurang lebih 10 tahun ya, 10 tahun lebih. Tapi Elimelek meninggal dunia di sana. Bukan itu saja, kejadian yang tidak enak bagi Naomi adalah kedua anaknya laki-laki ini, yaitu Mahlon dan Kilion ini juga meninggal dunia. Kenapa Naomi bersama keluarganya ini berangkat dari Bethlehem menuju Moab? Ada tujuan apa? Kebetulan pada waktu itu terjadi kelaparan hebat di daerah tanah bangsa Israel. Kelaparan yang luar biasa ini membuat mereka mencoba memperbaiki nasib mereka, keluarga ini, sehingga mereka pergi ke Moab. Tapi di Moab malah dia kehilangan suami dan kehilangan kedua anaknya. Dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam kebingungan, dalam keputusasaan, dalam tawar hati, rasa tidak berdaya, pesimis, dan tidak punya harapan apa-apa, Naomi berangkat pulang ke Bethlehem. Ini pulang. Untuk pulang itu seringkali banyak alasan. Ada berbeda alasan antara orang yang satu dengan orang yang lain ketika mereka pulang. Pulang ke rumah, pulang ke kotanya, pulang ke negaranya. Itu masing-masing punya berbeda alasan. Tapi Naomi ini di dalam keputusasaan, tawar hati, dan tidak berdaya, pesimis bahkan, dan tidak punya harapan apa-apa, dia pulang ke Bethlehem. Mari kita buka Rut 1 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Rut 1 ayat 18 sampai dengan 22. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia,
Berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Sebetulnya Naomi ini pulang bersama dengan Orpa dan Rut. Tapi Naomi berpikir kasihan buat menantu-menantunya yang orang Moab ini kalau ikut bersama dengan dia ke Betlehem. Kalau Naomi ini jelas pulang ke Betlehem. Tapi kalau untuk Orpa dan Rut, Betlehem itu suatu daerah yang baru. Bukan tempat tinggal mereka, bukan rumah mereka. Sehingga Naomi menyarankan kepada kedua menantu perempuannya ini untuk sudahlah. Kamu sudah ikut bersama dengan saya dalam perjalanan pulang ke Betlehem. Sudahlah, kamu sekarang kembalilah kepada bangsamu. Kembalilah kepada negerimu. Kembalilah ke tempatmu. Pulanglah. Orpa akhirnya mengambil keputusan untuk kembali ke Moab. Tapi Rut melanjutkan perjalanan bersama dengan Naomi. Ada satu keputusan di dalam hatinya Rut. Bahwa tempatnya Naomi, rumahnya Naomi adalah rumahnya Rut juga. Allahnya Naomi adalah Allahnya Rut. Sehingga Rut mengambil keputusan untuk pulang bersama dengan Naomi ke Betlehem. Dan saudara lihat di sana apa yang terjadi. Ketika sampai di Betlehem, orang-orang Betlehem tuh kaget ya. Orang-orang Betlehem sudah lama tidak pernah bertemu dengan Naomi ini. Kelihatannya Naomi cukup dikenal di sana. Kurang lebih 10 tahun. 10 tahun lebih mereka meninggalkan Betlehem. Sehingga ketika Naomi sampai di Betlehem, dikatakan di sana, pada ayat 20 ya, atau ayat 19. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Jadi benar nggak itu Naomi? Ingat, arti kata Naomi adalah sukacitaku atau kebahagiaanku. Ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, Naomi menjawab mereka, janganlah sebutkan aku sukacitaku. Janganlah sebutkan aku kebahagiaanku. Janganlah sebutkan aku sebagai Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Mara ini artinya pahit. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dikatakan di sana, dengan tangan yang penuh aku pergi. Jadi ketika Naomi berangkat, dia masih punya harta, dia masih punya suami, dia masih punya 2 anak laki-laki. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Dikatakan juga di sana, mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Orang yang putus asa, tawar hati, rasa tidak berdaya, merasa pesimis dan tidak punya harapan apa-apa lagi, seringkali berpikir negatif. Bahkan berpikir negatif tentang Allah. Berpikir negatif tentang dirinya sendiri. Berpikir negatif tentang nasibnya sendiri. Berpikir negatif tentang masa depannya sendiri. Berpikir negatif tentang semuanya. Dan di dalam hal ini ayat 20 dan 21. Naomi berpikir negatif tentang Allah. Bahwa Allah sudah melakukan hal yang buruk
pada Naomi. Menuduh Allah. Naomi pulang ke Bethlehem tanpa tujuan dan rencana apapun. Berbeda ketika dia meninggalkan Bethlehem pergi ke tanah Moab. Dia dengan satu tujuan, supaya bisa makan di sana. Supaya tidak kelaparan di sana. Supaya bisa berusaha di sana. Bisa hidup di sana. Tapi sekarang ketika dia pulang, dia tidak punya tujuan apapun. Dia tidak punya rencana apapun. Naomi. Dia pulang di dalam keputusasaan, tawar hati dan tidak berdaya. Pesimis dia. Dan ini mendorong dia untuk pulang. Padahal kita tahu kisahnya, melalui kepulangan Naomi ini ke Bethlehem, Allah punya rencana besar untuk Ruth. Yang kelak kemudian hari menjadi nenek moyangnya Yusuf, suaminya Maria. Kita pindah ke Matius pasal 1. Ayat 5, 6 dan 16. Matius 1 ayat 5, 6 dan 16. Ya. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kalau saudara baca di sana, silsilah Yesus Kristus judul perikopnya, dikatakan di sana bahwa Salmon memperanakkan ayat 5, memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari siapa? Dari Rut. Dan Obed memperanakkan Isai dan seterusnya sampai dengan ayat 16 di mana di sana dikatakan Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi ada satu rencana besar yang Allah sedang kerjakan melalui kepulangan Naomi ke Bethlehem. Kadang-kadang kita tidak sadar ketika kita menjalani kehidupan kita itu sedang berada di dalam sebuah rencana besar Allah yang luar biasa di kemudian hari. Naomi tidak mengalami kelahiran Yesus. Dia tidak tahu bahwa ternyata melalui Rut orang Moab ini ada satu silsilah yang melahirkan Yusuf jadi suami Maria. Dan ini adalah satu hal yang seringkali di luar dugaan kita. Pada waktu Naomi berontak kepada Allah dan protes kepada Allah. Seolah-olah Allah melakukan sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya Naomi ini. Sesungguhnya Allah sedang melakukan hal yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia melalui lahirnya Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini, kepulangan Naomi ke Bethlehem. Dilihat dari siapa? Kalau dilihat dari Naomi, ini sesuatu hal yang buruk. Malu pulangnya. Berangkatnya tangannya penuh. Punya segala sesuatu seolah-olah. Tapi pulangnya nggak punya apa-apa. Dia menjadi janda yang miskin. Ada banyak orang yang pergi studi keluar kota atau keluar negeri. Atau bahkan bisnis, usaha keluar kota, bahkan keluar negeri ya. Yang tidak berani pulang karena apa? Karena belum berhasil atau bahkan gagal. Sehingga nanti apa kata orang-orang di kampung nanti. Jadi tidak berani menghadapi kenyataan. Naomi ini berani menghadapi kenyataan buruk yang dia hadapi. Tapi mau apa lagi? Dia tidak punya apa-apa lagi. Itu dari pandangan Naomi. Tapi dari pandangan Rut, kepulangan Naomi ini adalah sebuah lembar sejarah yang baru. Karena Rut nanti akan menikah dengan Boas. Jadi kalau kita lihat di sini, kepulangan seseorang itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Kepulangan Naomi ke Bethlehem dilihat dari sudut pandang Allah adalah memenuhi apa yang sudah menjadi rencana Allah yang besar. Karena kita bisa membaca kisahnya sampai pada kelahiran Tuhan Yesus.
Tapi satu hal yang kita lihat di sini, Naomi berada di dalam kondisi yang sudah begitu lemah dan tidak berdaya. Saya ajak kita membuka Amsal 24 ayat 10. Ada satu pesan firman Tuhan di sana pada Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Masa kesesakan seringkali tidak bisa ditolak. Bahkan mungkin tidak bisa dihindari. Masa kesesakan itu terjadi dengan berbagai macam alasan. Ada karena ulah diri sendiri yang salah. Ada juga karena situasi yang membuat kondisinya masa kesesakan itu dialami oleh orang itu. Itu berada di luar orang tadi, di luar kita. Tapi pesan firman Tuhan di sini dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Justru di masa kesesakan seperti itu kita harus punya kekuatan. Harus menjadi orang yang kuat untuk menanggung, menjalani masa kesesakan. Apapun juga bentuknya. Bisa karena penyakit. Masa kesesakan itu adalah penyakit yang gak kunjung sembuh. Dan itu bukan saja menyiksa tubuh jasmani seseorang. Tapi juga menguras habis hartanya untuk kesembuhan penyakit itu. Masa kesesakan. Bisa juga karena kondisi keuangan. Hidup ini kan harus berjalan dan hidup ini harus diongkosi. Ada biaya yang keluar untuk membiayai kehidupan ini. Tapi kondisinya tidak punya uang. Sehingga ini adalah merupakan masa kesesakan. Tidak tahu harus dapat dari mana, bingung dapat dari mana. Tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Apalagi kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan di dalam mengatur keuangan sehingga mempunyai hutang yang banyak di belakang sana. Mempunyai hal-hal yang harus ditanggung saat ini. Terlalu berat, ke depan berat, ke belakang berat. Satu hal yang berat, masa kesesakan. Kesesakan juga terjadi ketika ada masalah di tengah-tengah hubungan saudara, hubungan keluarga, di rumah tangga, suami istri. Itu adalah masa kesesakan yang berat. Yang harus dijalani, apalagi kalau masih tinggal bersama, dijalani setiap hari loh. Setiap hari, saudara bisa bayangkan setiap hari hal itu. Jadi bukan saja diingatkan akan masalah kita. Tapi betul-betul dialami kepahitannya itu. Dan di sana dibutuhkan apa? Kekuatan. Butuh kekuatan benar-benar. Supaya apa? Tidak putus asa. Tidak terus merasa pesimis dan tidak berdaya. Jadi nasihat ini mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, jadi yang paling tidak boleh terjadi pada masa kesesakan ini adalah tawar hati. Naomi tawar hati. Mau apa lagi? Dia mau menikah, dia udah tua. Dia mau usaha atau dan sebagainya, janda pada waktu itu adalah orang yang paling lemah. Perlu pelindung. Perlu laki-laki untuk melindungi. Perlu seorang suami. Tapi Naomi ini. Dia mau berharap kepada anaknya. Anaknya sudah meninggal. Ya menantunya sendirian sekarang perempuan. Ruth walaupun orangnya baik. Tapi ya mau apa? Sampai nanti Tuhan tunjukkan bahwa Ruth itu ternyata disediakan untuk Boas. Jadi kalau kita lihat di sini. Jangan sampai terjadi. Ya, yang seperti dikatakan di sini, tawar hati. Jaga dirimu untuk tidak tawar hati. Maka engkau masih punya kekuatan untuk menjalani kesesakan yang paling buruk sekalipun. Naomi pulang tanpa tujuan dan tidak punya rencana apa-apa. Mau apa dia? Di Moab salah, di Bethlehem salah, nggak punya tujuan. Naomi pulang dengan tidak punya harapan apa-apa. Bandingkan dengan kisah berikutnya ini. Lukas 15 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Lukas 15 ayat 17 sampai dengan 20. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya,
betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kisah ini adalah sebuah perumpamaan tentang seorang yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Orang ini adalah orang yang kaya, dan suatu ketika anak yang bungsu meminta bagian harta warisan yang menjadi jatah atau bagian dari si anak bungsu ini dari papahnya. Padahal ayahnya belum meninggal dunia. Dan oleh ayahnya diberikan bagian harta itu. Dan harta itu dijual oleh anak bungsu ini. Lalu uangnya dibawa pergi ke suatu negeri yang jauh dan di sana difoya-foyakan. Di sana dia hidup dengan foya-foya menikmati harta kekayaan yang diwariskan oleh ayahnya ini. Setelah habis semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Demikian dikatakan ayat 14. Hartanya habis, ada bencana kelaparan melanda negeri itu. Dan membuat anak bungsu ini dikatakan melarat. Apa yang harus dia lakukan? Dia ingin untuk mencari penghasilan, mencari makan. Dia pergi kepada seorang yang memiliki tempat untuk menjaga babi. Dan dia ditugaskan untuk menjaga babi di sana. Tapi di sana bukan menjadi satu kondisi yang lebih baik. Karena babi-babi itu diberi makan oleh tuannya. Tapi dia tidak diberi makan. Bahkan di sana ia ingin makan ampas yang menjadi makanan babi. Ayat 16. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ampas untuk makanan babi tadi tidak boleh diberikan kepada petugas ini. Anak bungsu yang kelaparan atau yang melarat ini. Sehingga anak bungsu ini tiba-tiba berpikir pada ayat 17 yang tadi kita sudah baca. Lalu ia menyadari keadaannya. Pertama adalah menyadari keadaannya. Orang yang sadar seperti kisah yang tadi Naomi. Dia sadar akan kondisinya dia. Maka dia mulai berpikir apa yang harus dilakukan. Celaka sekali kalau orang itu tidak sadar. Tidak sadar bahwa dia sedang berada dalam kondisi yang buruk. Dia tidak sadar dalam kondisi yang buruk sehingga dia melanjutkan kondisi buruk itu. Nah, hidupnya semakin parah, semakin celaka, semakin melarat kalau untuk anak bungsu ini. Tapi dikatakan ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia membandingkan dengan apa yang pernah dia lihat dan alami di waktu yang lalu ketika dia masih di rumah bapak. Di rumah bapaknya ini. Pegawai bapaknya begitu banyak dan tidak pernah kekurangan makanan. Sekarang dia ini bekas anak konglomerat. Yang jatuh miskin dan melarat ini nggak bisa makan sama sekali. Dia ingat apa yang terjadi di rumah bapaknya. Lalu di sana dia punya satu rencana. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Ini rencananya dia. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi kesadaran itu mendorong hatinya untuk mempunyai sebuah rencana. Naomi rencananya pulang ke Bethlehem. Itu rencananya dia. Tapi tanpa tujuan. Tidak tahu mau berbuat apa. Berbeda dengan anak bungsu ini. Dia punya rencana dengan tujuan. Bahwa dia mau menjadi pegawai saja di sana.
Bapaknya pasti marah, dia tahu nih dia sudah salah. Dia akan minta ampun kepada bapaknya dan melamar jadi pegawai saja deh. Pegawai yang paling rendah pun di sana pasti bisa makan. Dia tidak memimpikan kondisi yang muluk-muluk. Dia tidak berpikir tentang hal yang luar biasa, yang indah, enggak. Dia berpikir tentang hal yang minimal. Tapi dia punya rencana. Anak bungsu ini pulang dengan tujuan dan rencana. Ada tujuannya dan ada rencananya. Anak bungsu itu mengambil keputusan untuk pulang ke rumah bapaknya. Dalam kondisi apa? Miskin, kelaparan, kalah, gagal, tidak punya uang. Tapi dia punya harapan. Nah, di sini kelebihannya. Walaupun dia berada dalam kondisi yang tidak lebih baik dibandingkan dengan Naomi, tapi dia punya harapan. Naomi nggak punya harapan. Ketika pulang ke Bethlehem mau apa? Nggak punya harapan. Kalau diwawancara di pintu gerbang Bethlehem, Naomi kamu mau apa pulang ke Bethlehem? Dia nggak bisa jawab pasti. Kalau dia bilang saya mau mati saja di Bethlehem, kenapa nggak mati di Moab aja? Ngapain jauh-jauh jalan terus mati di situ? Di Moab aja matinya. Kalau dia berkata, saya mau hidup, saya mau coba berjuang di Bethlehem. Mau berjuang apa? Rumah sudah nggak punya, usaha sudah nggak ada, suamimu mana? Nggak ada juga, anakmu mana? Laki-laki 2 yang hebat-hebat, nggak ada juga. Kamu mau apa pulang? Tangan kosong memang. Anak ini juga tidak lebih baik dari Naomi. Dia miskin, dia kelaparan. Dia tidak punya masa depan. Dia coba untuk membayangkan masa depannya, menata masa depannya. Dengan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu hebat, tidak terlalu jauh. Cukup jadi pegawai papa saya saja. Dia punya harapan itu. Meskipun harapan itu kecil. Dia mungkin juga berpikir dalam hatinya. Papa saya sudah punya staf, orang-orang suruhannya, pegawainya begitu banyak. Apa masih perlu kalau saya bekerja? Apakah papa masih mau menerima? Sedangkan pegawai papa sudah begitu banyak. Apa masih perlu ya? Tapi ada harapan. Ada harapan yang meskipun kecil. Saudara lihat di sini. Perjalanan pulang dari anak bungsu ini penuh semangat. Perjalanan pulang anak bungsu ini tidak ragu-ragu. Dia berjalan dengan semangat karena apa? Dia punya harapan. Orang yang punya harapan itu tidak akan hilang semangatnya. Sekecil apapun harapannya. Kalau kita berada dalam situasi yang buruk seperti Naomi ataupun anak bungsu ini. Dan kita sudah mati harapannya, tawar hati. Maka sudah tidak ada lagi semangat. Tidak ada lagi semangat. Tapi kenapa anak bungsu ini punya harapan? Kalau kita baca pada ayat 18 dikatakan begini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Jadi dia ada harapan karena ada yang dituju. Naomi mau kemana? Saya mau pulang ke Bethlehem. Mau kemana? Nggak ada yang dituju. Kalau saya ini, kata anak bungsu ini, akan pulang. Dan dikatakan ayat 18, aku akan pergi kepada Bapakku. Tujuannya jelas, aku tidak akan pergi kepada tetanggaku, aku tidak akan pergi kepada pamanku, aku tidak akan pergi kepada bekas-bekas temanku, enggak. Aku akan pergi kepada Bapakku. Kelihatannya anak bungsu ini, walaupun tidak diuraikan di sini, dia mengenal pribadi bapaknya. Daripada dia jatuh ke tangan orang-orang lain di kotanya. Yang mungkin orang-orang itu hanya akan membuli dia, menghina dia, menyiksa dia. Atau melakukan hal yang buruk lainnya. Lebih baik dia pergi kepada bapaknya. Semarah-marahnya si bapak ini kepada apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini. Anak bungsu ini tahu tentang kasih bapa. Itu sebabnya dia pulang.
Dia pulang dengan semangat. Dia pulang dengan tujuan. Dia pulang dengan harapan, walaupun harapannya kecil dan tipis. Dia bangun harapannya. Itu sebabnya kalau kita berada di dalam situasi seperti Naomi ataupun anak bungsu ini, kita harus membangun harapan kita. Mau apa? Jangan harapan ini langsung kita tebas, kita penggal sendiri dengan apa? Dengan nggak mungkin. Kalau bayangkan saudara, kalau anak bungsu ini berpikir, saya akan pulang ke rumah bapakku, saya akan minta ampun, dan saya akan nggak usah jadi anak lagi, saya akan jadi pegawai. Pegawai bapakku. Langsung pikirannya dimasuki oleh kuasa kegelapan. Yang langsung membunuh harapannya dia. Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin dah papa akan mengampuni saya. Nggak mungkin dah saya diterima jadi pegawainya. Udahlah, sampai di sana saya lebih jelek lagi, nanti sudah jalan jauh pulang dan sampai di rumah apa yang saya peroleh adalah sesuatu yang kondisi yang buruk. Anak bungsu ini bisa gantung diri loh. Alasan untuk bunuh diri, alasan untuk menghabisi nyawanya sudah sampai di situ cukup. Dia sudah tidak punya masa depan, tidak punya sesuatu hal apapun yang perlu diharapkan. Makanya ketika kita sedang dalam kondisi yang buruk, kita harus membangun harapan kita berdasarkan dasar yang tepat. Seperti anak bungsu ini. Membangun harapannya berdasarkan apa? Bapaknya. Saya bayangkan juga kalau seandainya pada waktu itu, ketika anak bungsu ini masih berfoya-foya dengan hartanya, dia tiba-tiba dapat kiriman ya WA dari kakaknya. Dek, ayah kita sudah meninggal. Ketika si anak bungsu ini jatuh miskin dan melarat, dia nggak mungkin berpikir saya akan kembali ke bapak saya. Oh, bapaknya sudah meninggal. Terus mau kemana dia? Mungkin nggak ada harapan lagi. Tapi puji Tuhan saat itu si bapaknya masih hidup. Jadi menjadi alasan buat dia yang tepat untuk dia pulang. Pulang itu harus punya alasan. Pulang itu harus punya rencana. Pulang itu harus punya tujuan. Pulang itu harus punya harapan. Pulang itu harus punya semangat. Anak bungsu ini pulang dengan harapan pada bapaknya. Saudara dan saya, kita juga ditawari untuk pulang. Saudara dan saya ditawari juga untuk pulang pagi hari ini. Dan ayatnya kita baca saat ini. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara letih lesu, berbeban berat. Karena banyak sekali pergumulan yang saudara hadapi. Saudara letih lesu dan berbeban berat karena saudara berada di dalam keputusasaan, tawar hati, tidak berdaya, pesimis, tidak ada harapan untuk masa depan. Saudara mungkin mengalami kondisi letih lesu dan berbeban berat karena miskin, karena kelaparan seperti anak bungsu ini dan tidak punya masa depan. Ada panggilan Bapa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ini adalah panggilan untuk pulang. Dalam kondisi seperti itu, hidup yang buruk seperti itu, jangan pergi ke orang lain, pihak lain. Jangan minta tolong kepada siapapun. Hati-hati. Sebab dunia ini dengan kejahatannya menawarkan pertolongan yang harus saudara bayar mahal sekali. Pertolongannya nggak seberapa. Tapi harga yang harus dibayar untuk pertolongan itu sangat mahal. Oleh sebab itu, Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus menawarkan perjalanan pulang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu.
Saudara bisa bayangkan anak bungsu ini ketika sampai di rumah bapaknya dan hidupnya, kita tahu kisah selanjutnya, bapaknya ternyata menyambutnya, bapaknya ternyata mengampuninya, bapaknya ternyata memulihkan keadaannya dia, bapaknya kembali mengangkatnya sebagai anak, bukan sebagai pegawai. Apa yang dialami, dirasakan oleh anak bungsu ini? Seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukankah kelegaan yang besar yang dialami oleh anak bungsu ini? Kenapa? Karena dia pulang ke alamat yang tepat. Saudara, kalau pulang ke alamat yang tidak tepat, alamat yang salah, malah persoalan semakin besar. Kadang-kadang anak-anak muda, seringkali ini terjadi di negara kita juga ada, tapi seringkali kisah ini terjadi di Amerika Serikat gitu ya, yang budayanya berbeda. Mereka keluar dari rumah ketika mereka merasa diri sudah dewasa, atau sebetulnya belum dewasa lah, masih remaja dewasa begitu. Mereka pergi meninggalkan rumah dan hidupnya dikacaukan oleh teman-temannya mungkin yang tidak baik dan sebagainya. Tapi ketika mereka mengalami suatu masalah, mereka tidak pulang ke rumah. Mereka pergi melarikan diri dari masalah. Jadi ada masalah, mereka melarikan diri dari masalah. Sehingga mereka terjerat narkotika dan sebagainya. Bukan pulang ke rumah. Kita harus pulang ke rumah. Saudara mengalami kondisi-kondisi yang buruk di dalam kondisi hidup saudara saat ini. Maka hanya Tuhan yang dapat memberi pengharapan yang besar. Ajakan Tuhan Yesus ini adalah ajakan pulang. Bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat. Hidup ini tidak harus dijalani dengan letih lesu dan berbeban berat. Kalau saudara letih lesu dan berbeban berat dalam hidup saudara, saudara merasakan itu, ini hidup kok letih lesu dan berbeban berat. Berarti saudara sedang menjalani kehidupan Naomi yang mengalami situasi yang buruk. Suaminya meninggal dunia, anak-anaknya 2 meninggal dunia, dia tidak punya apa-apa. Atau mengalami situasi anak bungsu yang sudah salah jalan. Naomi, nasib buruknya itu bukan dikreasikan, dibangun oleh tingkah lakunya dia, bukan. Tapi anak bungsu ini membangun situasi buruk bagi dirinya sendiri. Dia kaya raya, tapi dia memfoya-foyakan hartanya. Dan kebetulan, tanda kutip kebetulan, situasinya juga nggak mendukung. Terjadi kelaparan. Jadi ini adalah kombinasi yang buruk. Ketika saudara menjalani kehidupan seperti anak bungsu ini, pasti saudara akan letih lesu dan berbeban berat. Sehingga panggilan Tuhan Yesus ini adalah panggilan yang paling tepat untuk dipenuhi. Panggilan pulang. Pulang bukan sembarang pulang. Pulangnya pulang kepada Bapa. Pulang kepada Tuhan Yesus. Yang akan memberikan kelegaan. Seperti apa kelegaan itu? Kelegaan itu menghilangkan semua letih lesu. Tiba-tiba semua pengalaman letih lesu yang dialami oleh anak bungsu ini hilang di dalam kelegaan yang dia terima pada saat dia diterima oleh bapaknya kembali. Saudara bisa bayangkan itu. Satu kehidupan yang baru. Saya amati apa yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Saya amati, saya pelajari firman Tuhan, dan saya lihat firman Tuhan. Tuhan tidak memulihkan kehidupan kita. Tapi Tuhan memperbarui kehidupan kita. Apa yang dialami oleh anak bungsu ini adalah sebuah hidup yang baru. Bukan hidup yang dipulihkan, tapi hidup yang baru. Sebab hidup yang dipulihkan itu berarti dikembalikan ke situasi yang sebelumnya, situasi masa lalu. Padahal anak bungsu ini sudah berubah. Pandangannya, pemikirannya sudah berubah karena mengalami kepahitan. Jangan panggil aku sebagai Naomi. Jangan panggil aku sebagai sukacita atau kebahagiaan. Panggil aku sebagai Mara. Karena aku ini pahit hidupnya. Nah, kalau dipulihkan berarti kembali kepada situasi yang lama. Kita tidak dipulihkan, tapi kita diperbarui. Si anak bungsu ini hidupnya diperbarui, mendapat hidup yang baru. Mendapat jubah yang baru, mendapat cincin yang baru, mendapat kondisi yang baru dari bapaknya.
Itu kisah yang ada pada Lukas 15, anak yang terhilang. Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pada Ibrani 6 ayat 19, pada Ibrani 6 ayat 19 dikatakan seperti apa pengharapan itu. Pengharapan itu seperti sauh itu jangkar. Kalau ada kapal, biasanya kapal besar, bersandar atau berlabuh di sebuah pelabuhan. Dan dia tidak dikunci dengan jangkarnya itu. Jangkarnya itu tidak diturunkan supaya jangkar yang berat, yang besar itu nyantol di bawah. Tidak seperti itu. Maka kapal ini bisa dibawa gelombang ke tengah-tengah lautan. Malam harinya seluruh kru kapal ini tidur di pelabuhan sana, di hotel pelabuhan. Bangun pagi-pagi, kapalnya sudah di tengah lautan. Karena dibawa oleh gelombang tengah malam. Sehingga harus pakai apa yang namanya sauh atau jangkar ini. Kadang-kadang kalau kapal kecil diikat saja, ditonggak di pinggiran pelabuhan itu. Tapi kalau kapal besar, ya harus pakai jangkar, harus pakai sauh. Nah, sauh ini yang digambarkan pada Ibrani 6 ayat 19 tadi. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan adalah sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang diharapkan. Sesuatu di masa depan. Sesuatu di hari esok. Bagaimana kita mengunci pengharapan yang ada di hari esok itu? Bagaimana kita menguncinya? Menguncinya dengan kunci harapan ini yang dikatakan di sini seperti sauh. Sauh yang kuat dan aman. Jadi kalau kita punya pengharapan, sesungguhnya pengharapan itu sudah membawa kita, menyatukan kita dengan sesuatu di masa depan. Sesuatu yang akan kita alami di masa depan. Yang kita harapkan di masa depan. Apa yang menguncinya? Pengharapan. Seperti sauh. Sauh yang kuat dan aman. Dikatakan di sana yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, sampai ke belakang tirai. Kita tidak bisa melihat masa depan seolah-olah ada tirai di depan kita. Dan masa depan itu ada di belakangnya tirai ini. Kita nggak bisa lihat masa depan itu. Tapi kalau kita punya pengharapan, sekecil apapun pengharapannya, itu seperti sauh yang sudah dilabuhkan. Artinya sudah dipasang, sudah dilepas sauh itu. Rantainya sudah menghubungkan antara kita dengan pengharapan yang ada di masa depan itu. Walaupun masih terhalang tirai. Ayat ini memang berbicara tentang bahwa kita berharap akan surga. Dan surga digambarkan sebagai ruang maha kudus di belakang tirai. Antara ruang kudus dengan ruang maha kudus di dalam tabernakel. Jadi kita mengharapkan surga. Pengharapan akan surga ini seperti sauh yang sudah dilabuhkan ke belakang tirai. Yaitu ke surga itu sendiri. Pengharapan itu dapat membawa kita kepada yang kita harapkan. Jadi kalau saudara sudah melabuhkan sauh ataupun jangkar tadi ke belakang tirai. Walaupun saudara berada di depan tirai, tidak bisa melihat ke balik tirai. Tapi dari rantainya saudara bisa berjalan dan membawa diri saudara ke pengharapan itu. Apa yang saudara harapkan. Itulah pengharapan. Sehingga satu hal yang kita perlu perhatikan di sini. Apapun masalahnya. Bagaimanapun buruknya keadaan kita. Kita harus tetap punya pengharapan. Dan ini yang seringkali berusaha dihilangkan oleh kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan berusaha untuk membuat kita tidak punya pengharapan. Membuat kita putus asa. Orang yang putus asa itu tidak melihat ada pengharapan. Dia sudah ditindih, dibebani oleh beban-beban yang begitu berat. Sehingga yang ada adalah dorongan untuk putus asa.
Dan bentuk putus asanya bisa macam-macam. Bentuk putus asa yang paling ringan adalah masa bodoh. Itu bentuk putus asa yang paling ringan. Jadi kamu punya masalah ini, punya masa bodoh lah. Ya akhirnya hidupnya hancur. Seperti orang berhadapan dengan ujian, soal ujian. Kamu punya soal ujian nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 10. Sulit-sulit semua ini. Masa bodoh lah. Dia nggak bikin apa-apa, ya tentu saja dia gagal ujiannya. Coba kalau dia punya pengharapan. Dia coba bikin nomor 1 sulit, tapi coba sih ini. Nomor 2 tebak-tebak jawaban deh ini. Jangan-jangan dia malah lulus loh dengan nilai yang pas-pasan. Karena masih punya pengharapan. Tapi kalau pengharapan itu sudah musnah, pupus. Mau gimana pun juga pulang juga nggak ada gunanya. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kepada kita, punyalah pengharapan pada saat kita harus pulang kembali. Berharap kepada Bapa. Kalau saudara datang kepada Tuhan Yesus, kalau saudara datang kepada Bapa, kalau saudara datang di dalam doa kepada Allah, apakah saudara mempunyai pengharapan tidak dalam doa itu? Kalau saudara merasa bahwa saya berdoa nih karena masalah saya berdoa nih karena penyakit saya berdoa ini karena beban hidup saya. Tapi ya nggak mungkin Allah, nggak mungkin lah. Dokter tadi bilang kok penyakit saya itu udah nggak ada obatnya. Atau dokter tuh bilang kok kamu udah selesai sampai di sini. Kamu harus diamputasi, kamu harus mengalami ini, umur kamu nggak panjang lagi, nggak lama lagi. Mau doa nggak ada pengharapan. Buat apa saudara doa? Saudara sekarang doa untuk masalah yang saudara sedang hadapi. Masalah keuangan, masalah rumah tangga, saudara doa. Tapi jalan keluarnya gimana ya? Saudara mikir-mikir dalam doa saudara. Nggak mungkin dah. Udah deh masa bodoh aja dah. Ini orang tidak punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan seperti ini, itu akan menghancurkan kehidupannya. Nggak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar bukan karena Allah tidak mengasihi dia. Tidak ada jalan keluar karena dia putus asa, karena dia tidak punya pengharapan, karena dia tawar hati. Dia bahkan tidak punya semangat untuk meraih jawaban sekecil apapun juga bagi masalahnya dia ini. Sehingga perlu kita perhatikan pengharapan ini seperti Saul yang harus kita gunakan. Coba kita buka Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, itu janji Tuhan Yesus. Itu bukan kata-kata manusia atau pendeta atau siapapun. Matius 11 ayat 28 adalah janji Tuhan Yesus. Dan dikatakan di sini, dia yang menjanjikan itu setia. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan yang dari Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Apa sebabnya? Karena Tuhan itu setia. Jangan pernah underestimate kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah menganggap sepele Tuhan Yesus. Jangan pernah menganggap Tuhan Yesus sama seperti ketika kita berharap kepada teman kita dan sebagainya. Jangan kita berpikir seperti itu. Waduh, ini saya perlu uang nih. Mau jualan apa ya? Kebetulan temen nawari. Ini jual makanan buat anjing peliharaan aja. Ini makanan anjing peliharaan. Oh iya ya, nggak bisa basi ya kalau makanan anjing peliharaan. Saya nggak laku hari ini, bisa besok. Kalau cilok hari ini nggak laku, ya basi buat dijual besok. Makanan anjing. Teringat iya ya, punya teman-teman yang suka pelihara anjing. Anjingnya banyak di sana, anjing peliharaannya. Saya mau tawarkan ada harapan kan? Ada harapan akan dibeli oleh teman yang kaya ini yang punya beberapa anjing. Ketika kita sampai di sana, boro-boro mau dibeli. Masuk, dibolehkan, dipersilahkan masuk saja tidak. Dan teman ini bilang, enggak.
Karena teman ini curiga, ini makanan nanti kalau saya kasihkan ke anjing saya mati gimana. Ini sudah ada makanannya yang khusus, jadi saya nggak beli. Saudara kecewa. Dan dari sana saudara belajar bahwa pengharapan itu sama dengan mengecewakan. Itu dalil yang ada di dalam otak orang-orang yang berpengalaman dengan kekecewaan. Saudara pernah berapa kali kecewa dalam hidup saudara? Jangan-jangan karena pengharapan. Makin besar pengharapan, makin besar kecewanya. Kemarin saya berharap menikah sama orang ini, saya bisa bahagia. Ternyata setelah sekian tahun, buru-buru bahagia. Menderita hidup saya. Pengharapan makin besar, kecewa juga makin besar. Itu yang kita pelajari dari kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memberikan satu pengharapan baru. Nanti dulu Tuhan. Tuhan Yesus ini juga bisa mengecewakan. Karena apa? Karena tidak percaya. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus ini dicurigai sama seperti teman-teman dan orang-orang lain yang membuat kekecewaan saat kita berharap. Bagaimana saudara akan masuk ke dalam surga yang tidak saudara harapkan? Sekali lagi, bagaimana saudara bisa masuk dalam surga yang tidak pernah saudara harapkan? Karena saudara takut kecewa dengan surga itu. Gak bisa kok. Kita harus beriman. Kita harus percaya. Percaya bahwa Tuhan yang menyediakan pengharapan ini tidak akan mengecewakan. Itu poin yang sangat penting. Sehingga dikatakan pada Ibrani 10 ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kalau kita ragu-ragu memang wajar ya, manusiawi. Tapi keraguan-raguan itu tidak boleh kita pelihara. Harus kita buang. Karena apa? Karena kita terlalu percaya pada Yesus. Orang yang terlalu percaya pada Yesus, orang itu akan mampu membuang semua keraguan-raguannya. Ketika Yesus mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oleh sebab itu undangan pulang ini menjadi undangan Tuhan bagi kita. Dan apa artinya pulang kepada Tuhan? Zakaria 1 ayat 3. Apa artinya pulang pada Tuhan? Zakaria 1 ayat 3. Zakaria 1 ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Ketika kita pulang kepada Tuhan, maka Tuhan pun pulang kepada kita. Pulang, apa artinya pulang? Pulang artinya penyatuan kembali. Ketika Naomi pulang ke Bethlehem, Naomi bersatu kembali dengan Bethlehem, kota lamanya dia. Ketika anak bungsu ini pulang ke rumah bapaknya, maka terjadi kesatuan kembali antara bapak dengan anak bungsu ini. Ketika kita pulang kepada Tuhan, maka Tuhan pun pulang kepada kita. Ayat 3 di sini mengatakan begini, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, punya huruf besar, kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Seringkali kita merasa Tuhan itu jauh. Tuhan itu sudah meninggalkan kita. Tuhan tidak peduli pada kita. Lalu langkah apa yang harus kita ambil? Pulang kepada Tuhan. Nanti engkau rasakan Tuhan pulang kepada saudara. Pulang adalah penyatuan kembali dua belah pihak. Yang memang dulunya adalah satu. Kita dulunya satu dengan Tuhan. Kita dulunya satu dengan Tuhan sebelum dosa itu merusakkan hubungan ini. Sehingga ketika kita pulang kembali kepada Tuhan, di sana kita akan kembali menyatu dengan Tuhan. Di sana kita akan berada dengan habitat kita yang sebenarnya. Habitat itu adalah lingkungan hidup, ruang hidup
Habitat kita manusia itu bukan di dalam air, bukan, tapi di daratan. Habitat kita yang sebenarnya adalah di dalam Tuhan. Itu habitat kita yang sebenarnya. Sehingga ketika kita keluar dari Tuhan, kita menghadapi hidup yang terlalu berat, terlalu berisiko, terlalu berbahaya, terlalu tidak bahagia. Kita harus kembali, pulang kepada Tuhan. Supaya Tuhan pulang kepada kita. Dan kita tinggal di dalam habitat kita yang seharusnya. Yaitu habitat tinggal bersama dengan Allah. Puji Tuhan, amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi Di dalam kehidupan? satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah. Mari kita bangkit berdiri. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. 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 Bapa di dalam surga, kadang-kadang kami merasa bahwa kami hidup sendirian di tengah dunia ini. Tidak ada yang memperdulikan ketika kami berada dalam situasi yang buruk. Ketika kami berada di atas ranjang orang sakit, atau ketika kami berada di dalam penjara hidup kami, atau ketika kami berada di dalam beban yang harus kami hadapi. Orang-orang lain sibuk dengan masalah-masalah mereka. Orang-orang lain sibuk dengan menikmati kehidupan mereka.
Dan kami merasa seorang diri dan tidak diperdulikan. Bahkan tidak ada yang menanyakan akan kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa. Karena pada saat itu kami juga seringkali menganggap Bapa tidak peduli kepada kami. Tapi sesungguhnya Bapa adalah Allah yang begitu mengasihi kami, yang sudah membeli kami dengan harga yang mahal oleh darah Tuhan Yesus. Sehingga Bapa tidak mungkin akan membiarkan kami, menyia-nyiakan kami. Ada satu rencana indah yang Tuhan mau laksanakan dalam kehidupan kami. Ketika kami sampai di dalam situasi-situasi yang tidak nyaman bagi kami, tidak kami inginkan, tapi ini adalah kondisi yang baik yang harus kami lalui untuk mendapatkan satu perwujudan rencana Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Ampuni kami ya Bapa. Terlalu picik. Kami terlalu picik. Kami seringkali terlalu emosional kepada Allah. Seringkali kami mempersalahkan Engkau Tuhan atas segala sesuatu yang buruk yang terjadi pada kami. Seringkali kami bertanya, mengapa kami yang mesti mengalami hal ini? Mengapa kami boleh mengalami kondisi ini? Apa salah kami? Semua itu kami menyalahkan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami mau mengkoreksi diri kami pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Engkau adalah tempat untuk kami pulang. Kami mau berangkat pulang Tuhan kepadamu. Karena kami tahu Engkau menunggu kami, menyambut kami dengan pelukan seorang Bapa yang mengasihi kami. Hidup kami yang penuh dengan kekecewaan di tengah dunia ini akan tiba-tiba diberikan kelegaan oleh pelukan Bapa. Banyak hal yang membuat kami menjerit, menangis, dan berkeluh kesah di dalam hidup kami. Hanya pelukan Bapa itu yang memberikan kelegaan bagi kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau sedang menunggu kami di sana. Kami mau pulang untuk boleh bertemu, menyatu kembali dengan Allah kami. Terima kasih Bapa. Berikan kami hidup yang baru. Perbarui hidup kami Tuhan. Perbarui kehidupan kami dengan kemenangan-kemenangan yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan pada saudara sekalian pada pagi hari ini. Ya, walaupun hari ini banyak sekali yang sedang sakit. Sakitnya macam-macam, ada flu berat dan sebagainya. Sehingga mereka yang biasanya hadir tidak bisa hadir, tapi kita doakan saja supaya mereka juga diberi kesehatan kembali oleh Tuhan. Ada acara gabungan setelah ibadah ini. Acara ini diadakan merupakan gabungan antara The Lantern, persekutuan wanita dan persekutuan pria, yang temanya adalah love. Karena mungkin hubungannya dengan besok ini adalah hari cinta kasih Valentine-nya. Ada games yang berhadiah. Yang kalau saudara memenangkan games itu pasti saudara akan dapat hadiahnya. Nah, games berhadiah. Ya, semoga tidak kecewa. Dan juga acara ini diadakan melalui Zoom. Firman Tuhan akan disampaikan, uraian disampaikan oleh Pak Junius yang nanti menguraikan tentang love. Ya. Jamnya mungkin jam setengah 11 ya setelah ini. Lalu pada warta jemaat yang saudara sudah terima, ikutilah siaran program 1 RRI Bandung dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saya akan membawakan firman Tuhan ini pada hari Rabu tanggal 16 Februari jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam. Ini jamnya tepat, ini RRI sangat tepat jamnya.
acaranya atau siarannya sangat bagus ya, bening sekali suaranya, jelas. Gelombang 97,6 FM. Kalau saudara tidak bisa pakai gelombang 97,6, saudara bisa pakai RRI Playgo. Ini harus di-download dulu dan ini adalah fasilitas yang sangat baik. Lalu hadirilah persekutuan The Lantern dalam ibadah online dalam acara First of the Day tentang 1 Korintus 13. Kembali lagi ahlinya yang akan membawakan ini adalah Pak Junius. Ini Pak Junius nih untuk urusan cinta. Dan ini 1 Korintus 13 saudara tahu ini adalah ayat-ayat cinta. Kayak judul film ya, ayat-ayat cinta ya. Lalu melalui Zoom pada hari Minggu tanggal 20 Februari minggu depan. Jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Meeting ID dapat passwordnya dapat dimintakan dari Kak Aldi yang hari ini lagi sakit ya, Aldi. Bagi mereka yang belum menerima baptisan selam, baik mereka yang juga ada di mengikuti live streaming, dapat segera mendaftarkan diri pada Ibu Heni untuk menerima baptisan selam pada kesempatan mendatang. Bagi mereka yang ingin melayani Tuhan sebagai pelayan kebaktian anak, tim doa, tim kunjungan, pengatur sound system, pimpinan pujian, penyanyi latar, backing vokal, pemain musik, operator, multimedia dan sebagainya, dapat segera mendaftarkan diri kepada Ibu Heni atau kepada Ibu Lian. Ini juga lagi sakit Ibu Lian. Jemaat diminta untuk proaktif membagikan khotbah-khotbah di program YouTube channel Tabernakel Kasih kepada keluarga, teman, kenalan dan sebagainya, bisa melalui WA. Saudara bisa buka YouTube channel Tabernakel Kasih dan melihat di sana bagian listnya ya, list daftarnya, sehingga saudara bisa mudah untuk mencarinya. Judulnya yang mana dan sebagainya. Saudara tidak perlu perhatikan tentang tanggalnya ya, sebab firman Tuhan seringkali merupakan firman Tuhan yang selalu punya makna yang baru pada hari di mana kita mendengarkannya. Ya, jangan lupa nanti hari Jumat ada Zoom memahami ayat-ayat Alkitab jam 7 malam. Bersama dengan saya, kita akan berbincang-bincang tentang ayat-ayat firman Tuhan. Ya, mungkin macam-macam materinya ya. Seperti Jumat yang lalu, ayat firman Tuhan membuat diam banyak orang. Saudara tidak tahu kan ayatnya apa, yang saudara ikut Zoom Jumat pasti tahu. Dan itu ayat itu menggetarkan hati gitu ya. Ayat itu membuat diam, udah nggak bisa ngomong. Kebaktian anak kata melalui YouTube channel Tabernakel Kasih pada hari Minggu, hari ini ada, mulai biasanya bisa ditonton mulai jam 8 ya. Tapi setelah itu bisa terus sampai besok lusa juga bisa. Dan santai bersama kata melalui Zoom setiap Rabu. Tolong orang tua untuk mendorong anak-anaknya mengikuti Zoom santai bersama kata. Ini menarik sekali dan berguna sekali bagi anak-anak acara ini. Pada Rabu jam 7 malam. Ya. Selesai itu aja pengumuman pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari saatnya kita mau memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dapat juga memberikan persembahan atau kolekte melalui nomor rekening yang tertera di layar atau yang ada di akhir ibadah. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku.
Saya undang setiap jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bapa, kami percaya bahwa setiap masa depan kami di dalam tangan Tuhan, dan segala yang terbaik daripada Tuhan akan menyertai setiap hidup kami dan menjadi bagian dalam hidup kami. Dan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur buat kesempatan bagi kami semua, kami boleh datang untuk beribadah, berkumpul bersama-sama maupun yang ikut lewat live streaming. Kami percaya bahwa kuasa-Mu akan bekerja dan menjamah setiap kami pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh meneguhkan kami dan mengubahkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan Kau terus pakai hamba-Mu Pastor Andri yang menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua pagi hari ini dengan semakin dahsyat dan luar biasa dalam melayani Tuhan di tempat ini. Bapa dalam surga, setiap persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan sendiri akan memberkati dalam setiap aspek, dalam setiap bagian dalam kehidupan jemaat Tuhan, baik yang dibawa di tempat ini maupun yang transfer lewat bank juga ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat setiap jemaat yang sedang dalam kondisi yang kurang sehat, yang sedang sakit pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kondisi apapun, sakit apapun pagi hari ini Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dengan pemulihan yang baru, dengan kesembuhan, dengan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sedang bekerja di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan pagi hari ini. Yang sedang mengalami beban berat pergumulan hidup, kami berdoa, kami mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan membebaskan, menolong, memberikan jawaban tepat pada waktu di mana mereka membutuhkan jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa dan membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan melakukan pemulihan demi pemulihan, memberkati pemimpin kami Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera serta persekutuan daripada Roh Kudus melingkupi, menyertai dan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Kebaikan, kemurahan dan berkat yang berkelimpahan
akan melingkupi dan mengiringi setiap langkah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. silakan duduk, kita bersatu di sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.